Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti sehat. Kakak selalu berdoa untuk adik-adik walaupun ibadah di rumah masing-masing, tetap selalu semangat di dalam beribadah. Yuk adik-adik, kita persiapkan dulu kidung cerianya. Kakak mengundang adik-adik berdiri. Kita membuka kidung ceria nomor 215 bait 1, 2 dan 3. Dengar hai kawanku. Suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Baik, ketiga. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Kita tetap berdiri, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah IMPA hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan adik-adik kami, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka dengan sungguh-sungguh mau beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Yuk kita buka kidung ceria nomor 220. Hanya satu bait ya adik-adik ya, kamu dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti semuanya kabarnya baik, sehat ya. Ya, kakak Leni juga dan kakak-kakak lainnya juga hari ini semuanya sehat, karena kita semua di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Buktinya adik-adik hari ini sudah siap kan untuk beribadah kepada Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ayo, Ibraninya di mana? Perjanjian Baru apa Lama? Ya, Perjanjian Baru. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya. Udah siap? Nah, Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai kakak layan Tuhan, yang saat ini kerinduan kami akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikanlah hikmat, kepandaian, kemampuan bagi hamba Tuhan, pengertian akan firman-Mu, sehingga hamba mampu menyampaikan itu bagi anak-anak klien kami. Dan bagi anak-anak klien kami juga Tuhan, berikan mereka hati yang pengertian, mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari selepas hari. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik sudah tadi buka Ibrani 11 ayat 1 sampai 7? Udah? Oke. Adik-adik berdiri, kita mau membaca firman Tuhan. Dengan perikop judulnya Saksi-saksi Iman.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik duduk kembali. Oke, adik-adik. Ya. Aduh, semuanya udah duduk tenang ya. Udah ada kerinduan untuk mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Leni ya. Iya. Tadi kita baca dari mana sih pembacaan firmannya? Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Oke. Adik-adik, Kakak Leni mau nanya dulu deh sama adik-adik. Tadi adik-adik udah makan belum? Udah sarapan belum pagi tadi? Mungkin ada yang belum nggak makan tapi udah minum susu. Nah, biasanya kalau adik-adik mau makan, atau mungkin juga adik-adik ketika bangun pagi tadi, apa yang adik-adik lakukan? Sebelum makan, apa yang adik-adik lakukan? Atau sebelum bangun tidur, ya? Apa yang adik-adik lakukan? Ketika adik-adik bangun tidur, langsung turun, di HP, TikTok, ya, atau game. Atau ketika adik-adik makan, dikasih makan sama mama, langsung makan. Gitu. Pasti adik-adik, sebagai anak Tuhan, orang tua mengajarkan kepada adik-adik, ataupun adik-adik pasti tahu, aku sebelum makan aku berdoa dulu. Aku sebelum sesudah bangun tidur ataupun sebelum mau tidur, aku berdoa dulu. Nah, adik-adik melakukan itu dalam kehidupan adik-adik karena apa? Ada iman dalam kehidupan adik-adik. Yang adik-adik yakin bahwa ketika adik-adik mau makan, adik-adik berdoa. Ketika adik-adik mau tidur, adik-adik berdoa. Ketika adik-adik mau bangun, adik-adik berdoa karena adik-adik percaya. Oh, saya tidur biar Tuhan Yesus jaga saya. Sehingga besok saya bangun tubuh yang fit kembali. Oh, saya bangun karena Tuhan sudah menjaga saya dari malam hingga pagi. Atau sebelum saya makan, saya minta berdoa supaya makanan ini Tuhan berkati, supaya saya tetap sehat. Ya kan? Nah, yang adik-adik lakukan itu adalah suatu pertanda bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, memiliki keyakinan percaya kepada Tuhan. Ya.
sikap percaya dan keyakinan kepada Allah mengajarkan kita ya untuk tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun kadang kita tidak melihat ya tindakan Tuhan kepada kita pada masa yang nanti akan datang, ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik tetap lakukan itu ya kan? Nah, itu adalah suatu iman, kepercayaan, keyakinan adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajarkan kita bahwa iman adalah suatu ketetapan hati atau batin kita kepada Tuhan. Ya. Sikap percaya diri atau kita yakin kepada Tuhan atau diarahkan kepada hubungan kita dengan Allah melalui yang tadi adik-adik lakukan. Jadi ada suatu kepercayaan yang timbul dalam diri adik-adik, yang adik-adik yakin bahwa ketika saya mengimani sesuatu, ya, itu berasal dari hati adik-adik karena iman adik-adik percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika saya melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan memberkati. Ya. Tapi kalau adik-adik ketika adik-adik tidak melakukan itu, berarti adik-adik sudah melawan sama perintah orang tua, perintah Tuhan. Nah, apakah itu disebut sebagai orang yang beriman? Tidak, adik-adik. Ya. Nah, itulah juga yang terjadi di dalam perikop pembacaan kita tadi pagi hari ini. Nah, tadi pembacaan firman Tuhan kan tadi ada 3 tokoh Alkitab. Adik-adik, masih ingat enggak tadi bacaannya ada siapa aja? Ayo, buka lagi. Yang dia punya ketaatannya kepada Tuhan, dia punya keyakinannya kepada Tuhan, dia bergaul erat dengan Tuhan, sehingga dia tahu bahwa ketika dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan memberkati. Nah, siapa ayo? Ada tuh. Pertama, siapa? Kain dan Habel. Tapi yang lebih taat kepada Tuhan adalah Habel. Habel bersaudara dengan Kain. Tapi yang paling taat di sini adalah Habel. Kenapa Habel? Ya, Habel itu adalah seorang yang dia taat sama Tuhan. Ya, dia pekerjaannya Habel itu adalah seorang pengembala ya adik-adik, pengembala ternak kambing domba. Ya, nah adik-adik kan tahu ceritanya. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya apa sih ya? Nah, persembahan dari hasil pekerjaan dia, yaitu sebagai seorang peternak. Dia memberikan ya kambing domba yang jantan, yang sulung, yang gemuk. Sehingga ketika dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Ya, korban bakarannya itu naik, membumbung tinggi sampai ke langit, tandanya Tuhan menerima persembahan Habel. Karena Habel tahu berkat Tuhan, berkat yang dia dapat itu berasal dari Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Habel kepada Tuhan. Dan yang kedua, siapa lagi? Ayo, kakak ini nggak keluar dari ini ya, dari firman Tuhan tadi. Siapa? Henok adik-adik. Henok ini juga adalah seorang yang taat, yang bergaul erat dengan Tuhan, yang setia, yang melakukan segala perintah Tuhan. Jadi Henok ini ya, dia tidak mati loh adik-adik atau meninggal loh adik-adik, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Jadi dia tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Ketaatan dia juga sama Tuhan, keyakinan dia juga sama Tuhan, kepercayaannya dia juga sama Tuhan. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Itu yang dihadapi oleh Henok. Dan yang ketiga, masih ingat lagi enggak tadi? Iya, masih ingat enggak? Ayo. Itu yang nanti ada tandanya pelangi tuh. Yang membawa 3 anaknya bersama istrinya itu masuk ke dalam
yang banjir besar? Iya, pasti adik-adik tahu, Nuh. Nuh juga adalah seorang yang taat adik-adik, ya. Seorang yang bergaul erat dengan Tuhan, yang setia dan percaya kepada Tuhan. Jadi ketika apa yang Tuhan katakan kepadanya, tidak pernah dia menjawab, Tuhan nanti, Tuhan ntar dulu. Tidak. Tapi ketika apa yang Tuhan sampaikan, dia melakukan itu. Entah itu nanti bencana atau tidak yang dia akan hadapi ke depan, dia tidak memikirkan sampai ke situ. Tapi ketika apa yang Tuhan katakan, dia melakukan itu. Tuhan menyuruh dia membuat bahtera, kan adik-adik? Ketika bahtera itu jadi, Nuh bersama anak dan istrinya, dan juga bersama hewan-hewan masuk ke dalam bahtera. Dan apa yang terjadi? Banjir, kan? Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Apakah mereka meninggal? Tidak. Mereka diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Ketaatan mereka juga sama Tuhan. Ya adik-adik. Nah, itulah yang mau menjadi perikop kita. Mau menjadi suatu teguran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan. Ya. Dalam konteks kehidupan kita, ya, orang yang beriman adalah orang yang berpikiran positif. Orang yang mau melakukan tindakan-tindakan. Tindakannya seperti apa dulu? Ya, contohnya menolong teman, membantu teman, membantu mama, papa, orang tua di rumah. Itu adalah tindakan-tindakan. Kan ada firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita mempunyai iman tanpa perbuatan, sia-sialah. Jadi kalau kita punya iman, kita juga harus melakukan sesuai dengan tindakan. Tindakan apa tadi? Itu perbuatan yang baik, yang Tuhan mau, yang sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ya, percaya dan meyakini kepada Tuhan, ya, mempercayakan tindakan Tuhan dalam kehidupan kita, mempercayai tindakan Allah dalam kehidupan kita melalui apa? Kehidupan yang akan kita jalani, apapun yang akan kita hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kita nggak tahu, aduh, gimana nih, besok nih, gini. Ya, tapi kita harus tetap melakukan apa yang mau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, melakukan perintah Tuhan, adik-adik, melakukan perintah Tuhan memang tidak mudah, ya kan? Nah, contoh nih, ketika kita berbuat satu kesalahan, kita ditegur, ya, kita buat kesalahan nih, kita udah ditegur, tapi kita tidak mau menerima teguran itu, ya, kita tidak mau menerima, malah kita marah-marah, malah kita memusuhi orang tersebut, ya, padahal Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang-orang, apapun itu biarkan saja, yang penting nanti Tuhan yang mengajarkan saya kok untuk mau mengasihi. Nah, itu adalah tindakan apa? Iman dalam kehidupan adik-adik yang selalu adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik, ya. Jadi firman Tuhan mau mengajarkan kita hari ini, ya, bahwa dengan iman berarti kita percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang akan terjadi dengan kehidupan kita, kita serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Yang kedua, dengan iman kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Nah, berhubungan dengan Tuhan seperti apa sih? Nah, salah satu adik-adik beribadah ini, ya kan? Nah, itu karena iman percaya adik-adik pada Tuhan. Adik-adik berdoa, adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik melakukan perintah kehendak Tuhan, itu karena iman dalam kehidupan adik-adik. Dan yang ketiga, melakukan perintah Tuhan sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dan ke depan. Jadi apapun yang akan terjadi, kita lakukan aja apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, dengan melakukan ini semua berarti kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah dan sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita.
Amin untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, tugas kita hari ini dari firman Tuhan yang sudah kakak ini sampaikan, adik-adik ada ayat hafalan buat adik-adik ya. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat 1. Nah sesudah adik-adik baca, adik-adik hafal, adik-adik video deh, tapi dalam seperti tugasnya hafalan langsung ya, jadi nggak dibaca ya. Nah kalau udah bisa buat videonya, kirim deh ke grup orang tua anak layan ya. Nah di situ kalau kakak ini lihat hafalannya lancar, bagus, adik-adik diberi hadiah. Oke? Siap, pasti adik-adik bisa ya. Oke, terima kasih. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita membuka Kidung Ceria 213. Ya, 213 bait 1, hanya bait 1. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah adik-adik, kita mau doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena berkat-Mu hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah online pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami dalam rangkaian doa syafaat ini ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia ini ya Bapak, terkhususnya bangsa Indonesia ini di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau boleh berkati ya Bapak. Engkau boleh jamah para pemimpin kami dari yang tertinggi, dari Presiden, lalu menteri-menterinya, DPR, sampai pejabat-pejabat kami yang paling terendah ya Bapak. Engkau boleh berkati mereka satu persatu ya Bapak, biarlah mereka bisa membangun Indonesia ini menjadi yang lebih baik dan lebih maju ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan tidak baik, yang sedang sakit, maupun orang tua yang sedang keadaan sakit, opa, oma, tante, om ya Bapak. Kami mau mendoakan mereka ya Bapak, jamah mereka ya Bapak, jamah teman-teman kami, kakak kami, oma, opa, papa, mama, maupun tante kami ya Bapak. Engkau boleh sembuhkan mereka ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini ya Bapak, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Engkau boleh berkati gereja GPIB Harapan Indah agar terus berkembang ya Bapak, sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau adalah teman yang paling setia di atas teman ya Bapak. Engkau yang selalu menemani mereka ya Bapak di kala kesepian ya Tuhan. Berkati mereka selalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kakak-kakak layan kami yang ada di sini, yang dalam melayani maupun dalam kesibukan mereka sehari-hari ya Tuhan. Engkau boleh berkati kakak-kakak layan kami selalu ya Bapak. Engkau jamah ya Bapak agar tidak lelah untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga boleh berkati pendeta-pendeta GPIB Harapan Indah maupun pendeta GPIB yang lain ya Bapak, maupun pendeta-pendeta yang lain, maupun ustadz atau apapun ya Bapak. Engkau boleh berkati mereka agar terus mengajarkan kebaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang terlibat langsung dalam pengambilan video ini, maupun kakak-kakak multimedia, maupun PHMJ yang telah menyediakan sarana ya Bapak, maupun prasarana. Engkau boleh berkati mereka selalu ya Tuhan, lindungi mereka selalu, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu doa ini tidak sempurna, namun kami ingin menyempurnakannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan kami yang syuknya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
kita akan memberi persembahan, persiapkan juga uang persembahannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, persembahannya dibawa ke gereja ya. Bilang sama mama papa ya. Kita nyanyi Kidung Ceria 256 bait 1 dulu. Setelah itu adik-adik memberikan persembahan. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baitnya ketiga ya adik-adik. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik kita berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini adik-adik kami sudah memberikan persembahan syukur mereka. Biarlah Tuhan mereka mau membawa ke rumah-Mu yang kudus, ke gereja, untuk sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah. Kita membuka Kidung Ceria 233 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Coba Kak Adik buka dulu ya, sama-sama Kakak Reni juga buka 233 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Oke. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik ketiga. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan selesai ibadah kita online di pagi hari ini. Adik-adik tetap berdiri, mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di pagi hari ini Tuhan.
Ya Bapa, apa yang kami taburkan melalui firman bagi anak-anak klien kami, baik PA, anak kecil, anak TK, anak tanggung, tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memiliki iman percaya teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.